Kota berkembang pesat, manusia tumbuh dengan cepat. Begitu pula banyaknya sampah yang dihasilkan. Sampah telah menjadi masalah global yang mempengaruhi ekosistem, kesehatan manusia, dan masa depan planet kita. Namun, kita tidak mengelak bahwa pengelolaan sampah seringkali menjadi akar permasalahan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai pengelola. Kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga kebersihan menyebabkan sampah yang bertumpuk di suatu tempat seperti di sini. Di TPS 3R Cipayung yang bertepatan di kota Tangerang Selatan dan juga TPS 3R Siaga yang bertepatan di kota Jakarta Selatan. Alhamdulillahnya di sini terbantu dengan pemerintah, mereka menyumbangkan segala dana yang bisa untuk mengelola sampah di sini. Dan ini salah satu organik, sampah-sampah organik. Jual hari Senin, Selasa sampai Sabtu itu seharinya kita mengangkut sampah sekitar 100. Kita setiap hari itu ngangkut sampah 100 kilo itu kita bagi, kita pilah. Recycle-nya kurang lebih dalam sehari itu 30%, 20%. Kita kumpulkan, kita pilah. Organiknya kurang lebih karena lumayan banyak, istilahnya bekas sayur, bekas makanan, nasi, sisa nasi, itu sekitar 40%, dan sisanya 30% itu residu kita olah juga di dalam tong, kalau enggak di tungku biasa kita bakar, karena kita perlu abunya untuk campuran tanah di lahan perkebunan kita, yaitu KWT. Perkenalkan, saya Agustin, Ketua KWT Garuda PPM 12 sekaligus Ketua KWT Forum Tangsel. Dan untuk pengolahan sampah yang baik, kebetulan kita luar biasanya di lingkungan RW 12 ini kita ada TPS 3R, di mana kita tidak menyumbang sampah keluar. Jadi seluruh sampah itu kita kelola sendiri dari lingkungan RW 12. Jadi langkah yang baiknya kita sortir mana sampah yang bisa dijual, yang bisa didaur ulang, dan yang bisa recycle. Jadi nanti untuk sampah organiknya kita kasih makan untuk ke maggot, dan nanti sisa dari makanan maggot itu bisa kita menjadi pupuk kompos. Dan untuk sampah yang tidak terurainya nanti bisa kita jual dan menjadi income untuk TPS 3R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Rizal Matila dengan dari Fakultas mana, Bu? Sains dan Teknologi. Baik, di sini saya ingin menanyakan tentang sampah yang ada di area kampus. Pertanyaannya yaitu, Bu, bagaimana pendapat akademis atau ahli tentang masalah sampah di area kampus? Oke. Baik, kalau terkait sampah ya, di mana-mana masalah sampah jadi concern banyak orang gitu. Nah, untuk di kampus sendiri karena kita ada lembaga yang menaunginya, yaitu ada SDG Center, dan juga kita mengikuti perankingan Green Campus, makanya permasalahan sampah itu harusnya sudah menjadi concern yang lebih utama. Bisa dengan sampah organik atau yang anorganik. Kalau yang anorganik, sebelumnya kita sudah pernah membangun bank sampah di UIN, termasuk di FST. Tapi terus kemudian kalau yang organik itu seharusnya bisa diselesaikan dengan membuat atau mengelolanya menjadi pupuk kompos atau produk lain yang bisa memberikan nilai tambah bagi sampah itu sendiri. Nah, kami juga pernah kita juga sedang mengusahakan yang namanya ekoenzim. Nah, ini juga sedang diteliti oleh beberapa dosen di FST. Untuk upaya
pembuangannya, kami dari UIN juga sepertinya sudah menyediakan berbagai tempat sampah yang proper, yang di situ bisa dipilah mana organik, mana plastik, mana kertas dan lain-lain. Nah, itu sudah diupayakan sama kampus. Jadi tinggal awareness-nya teman-teman, mahasiswa, dosen, tendik dan lainnya untuk ikut memberikan ikut juga membuang sampah itu sesuai dengan apa yang disediakan tempat sampahnya. Jadi nanti lingkungan kampus bisa jadi lebih bersih. Itu 220 ton per hari. Yang terangkut kurang lebih 200 ton. Yang terangkut 2 ton. Itu hasil pemilahan organik, anorganik, termasuk limbah B3 juga, termasuk limbah B3 juga digiring kompos. Berapa sampah yang terangkut dan yang tidak terangkut, Pak? Yang terangkut 200 ton. Yang tidak terangkut 2 ton. Itu hasil pemilahan. Apa upaya pemerintah dalam pengolahan sampah itu? Upaya pemerintah dalam pengolahan sampah itu ada dengan adanya program Perlu 77 tahun 2020, yaitu memilah dari sumbernya, memilah dari warga masing-masing, RW masing-masing, atau dan lebih karena lagi BPS RW. Baik, terima kasih dengan Bapak Jajang, Bapak Nandang, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu penting yang membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Di Kecamatan Cipayung, Tangerang Selatan, kelompok wanita tani atau KWT telah menjadi pelopor dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dalam kunjungan kami sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, kami tidak hanya belajar, tetapi juga memberikan kontribusi nyata untuk mendukung inisiatif KWT ini. Sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, kami memahami bahwa permasalahan sampah memerlukan solusi kolaboratif. Kecamatan Cipayung, seperti banyak wilayah lainnya, menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah rumah tangga. Volume sampah yang terus-menerus meningkat berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Sebagai bentuk dukungan, kami sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah berkontribusi pemberian edukasi tambahan. Kami memberikan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah dengan pendekatan kreatif, seperti diskusi interaktif dan penyuluhan berbasis multimedia. Bersama rekan-rekan, kami menyerahkan beberapa alat sederhana seperti keranjang kompos dan tempat pemilihan sampah untuk membantu kegiatan harian KWT. Kami juga ikut andil dalam membuat dan memanfaatkan barang bekas seperti botol minum yang kita ubah menjadi barang kerajinan, pot bunga, dan dapat memiliki nilai harga jual. 2, 3. Kami dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengajak untuk peduli sampah, karena sampah bisa jadi cuan. Sabar rusak nih. Setelah melakukan peninjauan di beberapa wilayah, terlihat jelas bahwa penumpukan sampah terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, minimnya sistem pengelolaan sampah yang efisien juga menjadi faktor utama. Sampah-sampah ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berpotensi menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dan diare. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berdampak lebih buruk lagi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah untuk mengatasi masalah seperti ini. Dimulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya,
memilih sampah organik dan non-organik, hingga mendukung program daur ulang. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan menyediakan fasilitas yang memadai. Dengan kerjasama dari semua pihak, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang. Mari bersama-sama menjaga lingkungan kita. Ya, ulangi.